Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ba'du, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-qari'u ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala man khalfahu amin. Fawafaqa qawluhu qawla ahli samai ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala sampun dawuh sapa Rasul idza qala nalikane wis maca sapa al-qari'u wong kang dadi imam salat yaiku maca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Faqala mongkon jawab sapa man orang ateges wong kang dadi makmum salat khalfahu yang ada di belakang imam amin dengan bacaan amin. Fawafaqa mongko lamun barengi mongko lamun bersamaan apa qauluhu ucapan aminnya makmum qaula ahli samai bersamaan dengan ucapan amin yang dibaca oleh penduduk langit ateges para malaikat ghufira mongko den sepura lahu kanggone man takut dama kang wis kelewat mingdan bihi sangka dosa-dosane man. Rawa wis riwayatnahu ing hadis Al Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis bersumber dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika imam salat selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka makmum salat harus menjawab amin, dan bila bacaannya itu bersamaan dengan bacaannya para malaikat maka dosa-dosanya selama setahun yang lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin, hadis kala wau kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab membaca amin dalam sholat berjamaah. Hadis yang terkait dengan bab tersebut ada sebanyak 5 hadis, dan supaya di sini tidak memakan waktu, hadis-hadis tersebut saya bawakan semua sebagai penguat atau pendukung dengan hadis yang saya baca. Cuman tidak harus saya baca lafal Arabnya, akan saya baca terjemahnya saja untuk menyingkat waktu. Hadis yang kedua, hadis bersumber dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau membaca waladdallin maka beliau mengucapkan
amin. Dengan suara yang keras, diucapkan atau dibaca dengan suara yang keras. Hadis riwayat Daruqutni dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang ketiga, hadis bersumber dari Abu Hurairah. Ia berkata, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai membaca surat Al-Fatihah, maka beliau mengeraskan suaranya dengan membaca amin. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang keempat, bila Nabi selesai membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, beliau mengucapkan amin dengan suara keras dan panjang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam sholat membaca amin, maka hendaklah makmum sholat juga ikut membaca amin. Hadis tersebut mensyariatkan para imam sholat dan makmum sholat supaya antara makmum sholat dan imam sholat sama-sama mengeraskan bacaan amin dalam sholat. Ateges imame yok moco amin, makmume yok nyaut amin, bareng diwaca antara imam dan makmum dengan suara yang keras. Ini berarti bahwa imam sholat dan makmum sholat itu diharuskan mengeraskan suara ketika membaca amin dalam sholat berjamaah. Nah, bacaan amin antara imam dan makmum sholat itu harus bersamaan, yaitu dibaca bersama-sama di antara keduanya. Hal ini mengisyaratkan bahwa membaca amin itu dianjurkan bagi imam sholat dan juga dianjurkan bagi makmum sholat setelah bacaan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Lalu imam dan makmum sholat bersama-sama membaca amin, dibaca dengan suara yang keras. Hal ini diperkuat dengan hadis yang artinya bila imam sholat selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat juga mengucapkan amin dan imam sholat pun mengucapkan amin. Dalam riwayat lain, apabila imam sholat mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Barang siapa ucapan aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka dosa-dosanya di masa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi saudara-saudara, pelajaran yang bisa kita ambil melalui hadis tersebut adalah membaca amin setelah imam sholat membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Lalu dijawab, amin. Siapa sajakah orang yang harus membaca amin dalam salat? Orang yang harus menjawab amin dalam salat itu ada 3. 3 itu siapa saja? 1, yaitu orang yang menjadi imam salat. Dia harus membaca amin di saat selesai mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang pertama adalah imam itu sendiri. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang menjadi makmum salat yang ada di belakang imam juga harus menjawab amin. Dan yang ketiga adalah para malaikat yang ada di langit, mereka juga turut serta membaca amin. Jadi kalau imam salat sudah selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, maka imam salat membaca amin bersamaan dengan makmumnya dan juga bersamaan dengan para malaikat yang ada di langit. Nah, ketika sampean membaca amin dan ternyata bacaan amin sampean itu bersamaan dengan bacaannya para malaikat, maka dosa-dosa sampean selama setahun yang lewat itu janji Allah akan diampuni. Oleh karena membaca amin dalam sholat itu ada jaminan pengampunan dan penghapusan dosa, maka diharapkan semua imam sholat dan makmum sholat harus secara kompak dan serentak membaca amin dengan suara yang keras. Sebab tidak hanya manusia saja yang membaca amin, akan tetapi semua malaikat yang ada di langit juga turut serta bersama-sama membaca amin setelah imam selesai membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, kalau kita sudah paham masalah ini, maka sholat kita harus kita lakukan dengan cara berjamaah. Sebab apa? Sebab amin itu hanya ada dalam sholat berjamaah. Lek kapan sama sholat dewe, gak ono amin banter. Tapi nek kapan sholat berjamaah, amin banter. Dibarengi bari malaikat, dibarengi bari imam sholat. Di samping sholat berjamaah itu pahala 27 derajat. Dosa-dosa sampean selama setahun yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat juga mengaminkan doa kita dalam sholat berjamaah. Nah, sebab itu sholat berjamaah diharuskan, ditekankan, bahkan diwajibkan oleh agama Islam. Sebab di dalam sholat jamaah itu banyak sekali manfaat yang ada di dalamnya. Salah satu di antaranya ialah ada jaminan pengampunan dosa selama 1 tahun, diberi pahala ataupun diberi ganjaran sebanyak 27 derajat di samping sholat sampean dalam berjamaah itu dikawal oleh para malaikat yang ada di langit. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.